Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Ibnu Jabal Standar dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Ulumul Hadis yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Langsung saja masuk kepada materinya pembahasan. Pembahasan yang akan saya terangkan yaitu terbagi menjadi 6. Satu, istilah-istilah dalam ulumul hadis, dan yang kedua hadis mutawatir al-lafzi, yang ketiga hadis ahad, yang keempat hadis sahih, yang kelima hadis hasan, dan yang keenam hadis dhaif. Selanjutnya istilah dalam ulumul hadis, yaitu terbagi menjadi 6 juga. Pertama, ilmu mustalah al-hadis, kedua ilmu riwayah, 3 ilmu athar, 4 ilmu isnad, 5 ilmu dirayah, 6 ilmu mustalahal ahli athar. Kemudian ilmu dirayah. Ilmu dirayah menetapkan sah atau tidak sahnya apa yang ditetapkan dan disampaikan Nabi SAW. Hadis yang dinisbatkan sampai kepada kita ada beberapa klasifikasi, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir dan hadis mutawatir pun terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir al-lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi, hadis yang lafaz-lafaznya para perawi itu sama baik hukum maupun maknanya. Contohnya di sini yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kemudian hadis mutawatir maknawi, lafaz berbeda tapi dari segi maknanya sama. Contoh hadisnya yaitu ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ruwiya biyadu ibtaihi fi syai'in min du'aihi afi istisqa, muttafaqun alaih. Yang mana artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam salat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian hadis selanjutnya itu hadis ahad, yang mana artinya perawinya tidak sampai mutawatir, hanya disampaikan personal, ada kalanya satu orang, 2 orang, 3 orang, akan tetapi tidak sampai mutawatir. Yang mana 1 orang ini yaitu hadis gharib, dan 2 orang ini hadis disebut hadis ajiz, dan 3 orang disebut dengan hadis mansyur. Contoh hadis ahad yang mana diterangkan di sini, contohnya an Abdillahi ibni Amri ibni Asi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdi ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wadallu. Nah, itu contoh dari hadis ahad. Kemudian hadis sahih.
Ulumul hadis. Hadis yang bersambung sanadnya dan tidak sah dan tidak ada illah. Orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar, dan dapat dipercaya. Syarat hadis sahih. Syarat yang pertama ialah sanadnya yang bersambung, kemudian rawinya harus adil, kemudian rawi yang dhabit, dan selamat dari syadz dan illat. Contohnya hadis sahih yaitu banyak terdapat pada keterangannya. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan di mana yang artinya ialah agak berkurang dari sisi kualitas hafalannya, kemudian kualitas hafalannya agak turun, maka hadis itu menjadi hasan dan masalah di dhabit. Hukum hadis hasan, amalnya seperti hadis sahih dan bisa dijadikan hujjah. Hasan terbagi dua bagian, yaitu hasan li dzatihi dan yang kedua hasan li ghairihi. Contoh dari hasan li dzatihi yang mana contohnya yaitu ma akhrajahu at-Tirmidzi qala hadatsana kutabatu hadatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jauni an Abi Bakri ibni Abi Musa al-Ush'ari qala sami'tu Abi bihadratil adwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwaba al-jannati tahtal dilalil suyuf. Dan itulah yang saya bacakan itu hadis hasan li dzatihi. Kemudian hadis hasan li ghairihi yaitu asalnya dhaif tapi banyaknya sanad hadisnya, maka naik menjadi hasan li ghairihi. Contoh dari hasan li ghairihi yaitu an Asim ibni Ubaidillah qala sami'tu Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah an abihi anna imratan min bani Fazarah tazawwajat ala na'lain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradita min nafsika wa malikan bina'laini qalat na'am qala fa'ajazahu. Yang artinya yaitu dari Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Nah, hanya sepasang sandal di sini. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sandal? Wanita tersebut menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW membolehkannya. Lanjut kepada hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif: hadis yang gugur sanadnya disebabkan cacat dari dhabit maupun integritas perawinya. Hadis ditinjau dari gugurnya sanad. Hadis mu'allaq, yang pertama yaitu hadis mu'allaq, kedua hadis mu'dol, ketiga hadis munqati, keempat hadis mudallas, kelima hadis mursal khafi dan jali, keenam hadis mu'an'an, ketujuh hadis mun'annan. Selanjutnya kategori cacat tidak adil, yaitu diantaranya pendusta, diduga dusta, fasik, bid'ah, dan jahalah. Klasifikasi cacat dhabit.
yang dimana diantaranya yaitu rusak hafalannya, busuk hafalannya, lalai, banyak lupa, menyelisihi perawi yang lebih thiqah. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat perawinya. Hadis mu'allaq, pengertian setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan, dua rawi maupun lebih. Yang terpenting, perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad. Hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Kemudian hadis mursal. Hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in sahabat dari akhir sanadnya. Maksudnya hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Contoh dari hadis mursal yaitu an Ibni Juraiji an Ata'in anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal minbar aqbala biwajhihi 'alan nas faqala assalam alaikum, yang mana artinya dari Ibnu Juraiz dari Atha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila naik ke mimbar, beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang lalu mengucap assalamualaikum. Atha dalam hadis di atas adalah Atha bin Abi Robah, seorang tabi'in besar. Ia mendengarkan hadis dari sejumlah sahabat, tetapi riwayatnya dari Rasulullah adalah mursal. Selanjutnya, hadis mu'dal adalah hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Contoh hadis mu'dal yaitu balagoni an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu, yang mana artinya telah menyampaikan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan makanan dan pakaian yang layak kepada para budak, jangan bebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mereka sanggupi. Selanjutnya hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Contoh hadis munqati yaitu hadatsna Abdul Malik ibnu Marwan al-Ahwazi, hadatsna Abu Amir Abu Dawud an Ibni Abi Dhi'bu an Ishaq ibnu Yazid al-Hudhali an Awin ibnu Abdillah an Abdillah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum falyaqul thalatha maratin subhana rabbil azim wa dzalika adnahu wa idza sajada falyaqul subhana rabbi a'la thalathan wa dzalika adnahu, rawahu Abu Daud. Selanjutnya hadis mudallas. Hadis munqati hukumnya yaitu ialah dhaif. Ulama telah bersepakat mengenai kedhaifannya. Akan tetapi jika ada hadis yang tergolong munqati karena terputus satu rawi sebelum sahabat, sedangkan ada hadis yang sama dari jalur lain yang sanadnya muttasil bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih, maka hadis munqati tersebut naik kualitasnya karena ada hadis sahih dari jalur lain yang menguatkannya. Wallahu alam. Selanjutnya yaitu hadis mudallas.
Ulama membagi dua macam hadis mudalas. Yang pertama yaitu tadlis isnad, perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Kemudian yang kedua, tadlis syuyukh, seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya tetapi dia menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer, tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Contoh dari hadis mudalas yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan kecuali mereka telah diampuni dosa mereka sebelum berpisah. Nah, Abu Ishaq As-Sabi'i adalah Amr bin Abdullah. Dia adalah rawi yang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. Hanya saja dia melakukan tadlis. Dia banyak mendengar hadis-hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Namun hadis yang ia riwayatkan dari Bara' ini ia riwayatkan dengan lafaz yang muhtamal, berkemungkinan mendengar atau tidak, dan tidak mendengar langsung dari Bara' bin Azib. Dia hanya mendengar dari Abu Daud Al-A'ma, yaitu nama Nufai bin Harith. Dia adalah rawi yang tidak dipakai dan bertuduh dusta. Selanjutnya mursal khafi, perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Contoh dari hadis mursal khafi yaitu ma rawahu Ibnu Majjahu min Tariqi Umar ibnu Abdul Aziz an Uqbata ibni Amir marfu'an rahimahullah harisal harsa, yang artinya seperti contoh sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari jalur Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Am yang diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengampuni para pengawal atau tentara. Berdasarkan penuturan Al-Mizzi dalam kitab Al-Atraf, Umar ibnul Aziz tidak bertemu dengan Uqbah, namun dalam hadis ini ia meriwayatkan dari Uqbah sehingga hadis ini tergolong sebagai mursal khafi. Hadis mursal khafi bisa diketahui dengan beberapa hal. Pertama, pengakuan para ulama bahwa rawi tersebut tidak pernah mendengar hadis dari gurunya. Kedua, pengakuan dari rawi sendiri. Ketiga, adanya tambahan seorang rawi lain di antara rawi gurunya dalam sanad lain. Namun hal ini diperdebatkan oleh para ulama karena bisa jadi hal ini tergolong dalam al-mazid fi muttasil as-sanadi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.